warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang kita hormati bersama jajaran pengurus Masjid Raya Suhada Pasar Benai, Surah Pasar Benai. Kemudian seterusnya tokoh masyarakat, tokoh agama, cerdik pandai, alim ulama, suku bentang dalam nagori. Kemudian kaum bapak, kaum ibu secara keseluruhan, jamaah sholat subuh yang insya Allah semuanya kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lain tak bukan kalau diucapkan adalah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengatur seluruh alam ini dengan sedemikian rupanya. Allah telah memberikan kita nikmat, hidayah, rezeki dan segala macamnya yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dengan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, semoga juga akan menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dalam arti kata melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah, apa yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah karuniakan kepada kita, kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan wa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan juga dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat ini kita dianggap menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengikuti langkah-langkah sunnah-sunnah dan syariat-syariatnya. Semoga dengan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan melihat kita. Habis melihat Ustaz, artinya apa? Allah memperhatikan kita. Kalau Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, maka mudah-mudahan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laikan umur baik. Masuk kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Hadis Rasulullah mengatakan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kamu itu dari bentuk fisikmu, suwarikum, wa amwalikum, ataupun dari hartamu. Jadi Allah itu tidak menengok seseorang itu untuk masuk ke surga Allah itu bukan dari bentuk fisiknya Bapak Ibu, bukan dari banyak hartanya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah akan melihat pada diri manusia itu dari hatinya dan juga dari amal perbuatan yang dilakukannya. Kalaulah masuk saru guru orang-orang ganteng gagah, itu nak masuk dulu lah. Yang tak masuk siapanya? Aldebaran. Siapa nih Bu? Artis-artis yang terkenal tuh Sarukan. Ya, itu yang masuk. Masuk yang bos lah. Aku bola, udah tujuh mau masuk suruh goreng. Salah. Kalau menjadi ukuran masuk surga itu adalah yang ganteng, yang gagah, bentuk fisiknya bagus, tetapi tidak. Ya Allah tengok adalah hatinya.
Begitu juga Allah tidak menengok manusia itu dari hartanya. Masuk surga itu harus orang kaya, enggak. Masuk surga itu harus orang yang banyak hartanya, tidak, belum tentu. Tetapi adalah orang yang memiliki amal soleh yang bagus dan baik. Allah melihat seseorang, memperhatikan seseorang dari hatinya dan juga dari amal soleh yang dilakukan oleh hambanya itu. Jadi kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah, salah satu hati yang bersih, salah satu hati yang sehat itu adalah kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang mungkin menjadi pokok tema kita pada subuh kali ini, bagaimana kita menjadikan hati ini untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi kepada kita Bapak Ibu, selalu kita berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, biasanya hasilnya baik, Pak. Hasilnya baik, Bu. Apapun yang terjadi kepada kita, biasanya kalau Allah berikan nikmat, mudah kita berprasangka baik, Bu, Pak. Allah memberikan kita nikmat, Allah memberikan kita kenikmatan, kemuliaan, kita mudah berprasangka baik kepada Allah. Tetapi tatkala ketika Allah memberikan kita musibah, mulai kita menggerutu, mulai kita memprotes Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini itu segala macam, banyak yang terucap lagi Bapak Ibu. Nah, mestinya apa? Segala apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita coba untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sama kita dengan apa yang dikatakan Allah dalam Quran surah Al-Fajr, surat ke-89 ayat ke-15 dan 16. Apa kata Allah di situ? Adapun manusia itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Tuhan mengujinya lalu kemudian memuliakannya, diberikannya nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesenangan oleh Allah, mereka berkata, Tuhanku telah memuliakanku, Tuhanku telah memuliakanku, Tuhanku telah mengangkat derajatku. Namun sebaliknya, di ayat 16-nya, apabila Tuhan Allah mengujinya lalu membatasi rezekinya. Nah, jadi musibahnya itu, rezekinya itu dibatasi Allah. Dia rezeki dari Allah, ada Bapak Ibu. Maka apa yang dia katakan? Allah telah menghinaku, Tuhanku telah menghinaku, Tuhanku telah menjatuhkan derajatku. Nah, ini jangan termasuk kita kepada golongan orang dikatakan Allah dalam Al-Fajr ini Bapak Ibu. Sekali lagi, apapun yang terjadi pada diri kita ini, kita selalu mesti berprasangka baik kepada Allah, karena hasilnya biasanya akan baik yang akan kita terima. Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita Bapak Ibu. Ini kisah terjadi kepada Sultan Mamluk. Sultan Mamluk ini bernama Al-Mansur Saifuddin Qalawun, Sultan Mamluk yang ada di Mesir ketika itu. Ini sebenarnya ceritanya tentang ayahnya, Pak. Nah, ayahnya si Qalawun. Jadi ayah Qalawun ini dulunya adalah seorang budak di Baghdad. Seorang budak. Maka setiap hari Jumat itu penuh dengan keberkahan bagi semua budak ketika itu, Pak. Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari libur bagi para budak. Libur, dia tidak bekerja untuk tuannya, libur, merdeka, hari itu saja. Maka dipergunakanlah hari Jumat itu oleh ayahnya Qalawun. Dia bekerja mencari uang sebanyak-banyaknya. Apa tujuannya? Uang yang terkumpul banyak itu nanti diserahkan kepada tuannya guna untuk menebus dirinya sendiri agar menjadi merdeka. Bekerjalah setiap hari Jumat terkumpullah uang banyak Bapak Ibu. Setelah terkumpul uang yang banyak, datang dia kepada tuannya, "Hai tuanku, aku memiliki uang sebanyak ini.
Sudikah kau menerimanya hai tuanku, dengan syarat engkau membebaskan aku dari perbudakan, merdeka diriku. Apa kata tuannya? Masya Allah, engkau bekerja mengumpulkan uang setiap hari Jumat hanya untuk menebus dirimu sendiri agar kamu merdeka. Iya tuanku. Oke, baiklah, kata tuannya, kamu ambil setengah dan saya ambil setengah, dan kamu akan menjadi orang yang merdeka, hamba saya. Dimerdekakannya budak ini tadi, ayah si Qalawun ini. Maka setelah merdeka, kemudian ayah Qalawun ini menikah, Bapak Ibu. Menikah, dia punya istri, istrinya mengandung. Setelah mengandung, istrinya melahirkan. Lahirlah seorang anak, inilah yang diberi nama Qalawun. Diberi anak dengan nama Qalawun. Setelah lahir, apa yang terjadi setelah itu, Bapak Ibu? Setelah ibunya tuntas menyusui Qalawun, ibunya mati, meninggal dunia. Tinggallah Qalawun dengan ayahnya. Setelah tinggal Qalawun dengan ayahnya, ayahnya lah yang mendidik, membesarkan Qalawun dari kecil hingga sampai Qalawun ini berusia remaja. Ketika usia remaja, diberikanlah nasihat kepada Qalawun oleh ayahnya. Wahai nak, dulu sejak kecil, sejak ayah ni muda, ayah selalu bercita-cita agar terlepas dari perbudakan. Kita ini harus merdeka. Jangan kita ini menjadi budak. Harus merdeka. Kenapa? Kalau merdeka, kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Maksudnya apa? Melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun. Kita bisa berjuang di jalan Allah. Kita masuk ke dalam surga Allah dalam keadaan tanpa dihisab, tanpa ditimbang, tanpa dipareso-pareso segala macam. Bapa caranya? Dengan mati syahid, berjuang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jadi budak, tak bisa nak. Maka kita harus merdeka. Kita harus bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya, ayah? Kata anaknya Qalawun, mari kita ke pasar. Muang kita pergi ke pasar. Ngapo? Membeli kuda. Setelah sampai di pasar, dibelilah kuda yang terbaik. Padahal kondisi hidup ayahnya dan Qalawun adalah amat sangat miskin, Pak. Tidak punya apa-apa. Tetapi dia menabung hanya untuk membeli kuda yang terbaik. Mudah-mudahan dengan kuda ini menjadi jalan bagi kita. Sewaktu-waktu ketika ada panggilan berjihad di jalan Allah, kita berangkat dengan kuda ini. Inilah jalan untuk kita menuju surganya Allah. Nah, maka setelah dibeli kuda, bawa kuda balik, mulailah para tetangga mencibir, mencemeh. Qalawun, ayam bunga. Abe, awak musikin nih duit melarat, melangsat, beli kudo loh. Untuk apa? Namun apa kata Qalawun kepada ayahnya? Kata ayahnya kepada Qalawun, biarkan saja nak. Biarkan saja. Selalu dirawat kuda tuh. Setiap pagi, setiap hari dimandikan, dicarikan makan basahin rumputnya, Pak. Bahkan kadang kudo ini disuokkan. Dijaga dengan sebaik mungkin hingga suatu ketika kandangnya jebol, Pak. Lepas ikatan kudanya, pergi kudanya hilang. Bertambahlah cemeh cibiran tetangga. Kapok, aku basawan rason diam. Hilang kudoang enggak? Boleh, rugi godang kilen. Kata tetangga. Apa kata ayahnya kepada Qalawun? Kita tidak tahu nak, apakah ini nikmat atau musibah. Yang jelas kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lama setelah itu, Bapak Ibu, balik kudo tadi. Pulang kudanya tadi, Pak.
Tidak sendiri dia pulang, tetapi dibawanya kawan-kawannya, kuda-kuda yang lain, yang liar, yang berada di padang rumput, balik dia ke rumah. Lah banyak kuda kalawun. Apa kata tetangganya? Masya Allah, untung besar. Jadi rugi dia tetangganya. Ini beruntung dengan tetangganya. Untung besar engkau kalawun. Kemarin hilang kudanya, sekarang menjadi banyak kudanya, datang lagi ke rumah. Apa kata ayah kalawun? Kita tidak tahu nak, apakah ini nikmat atau musibah. Yang jelas kita berprasangka baik kepada Allah. Ketika itu juga si kalawun dan ayahnya menjadi juragan kuda. Tak lama setelah itu, beberapa hari berikutnya, kalawun ini diajarkan oleh ayahnya untuk naik kuda. Naik kuda, berlatih menunggangi kuda. Setelah menunggangi kuda, berjalan, berlari segala macamnya, tiba-tiba ada yang melintas di depan kuda, sehingga membuat kuda ini terkejut. Kalau kuda tak kojui, Pak, itu nyo mangkek kaki depannya tuh, sehingga nyo model Honda standing, ya kan? Hingga akhirnya apa? Kalawun terpental jatuh, kakinya patah. Kembali datang cibiran tetangga. Kalawun kasak, tapu karojo, kata tetangganya. Patah kaki. Abik nak nanya kudo yo, satu apa? Patah kaki. Siapa yang merasoi? Ya kalawun sendiri. Nah, akhirnya apa kata ayahnya? Kita tidak tahu nak apakah ini nikmat atau musibah. Yang jelas kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari berikutnya datanglah para pengawal kerajaan ke desa yang ada di situ tempat ayahnya kalawun dan kalawun itu sendiri tinggal. Ngapain dia datang ke desa itu, Bapak Ibu? Dia ingin menseleksi para pemuda-pemuda yang ada di desa itu untuk ikut berperang melawan pasukan yang lain berada di garis terdepan. Apa kata ayahnya kepada kalawun? Nak, mudah-mudahan kita tidak ikut dalam peperangan ini. Kenapa? Rupanya peperangan ini adalah peperangan antara sesama muslim dengan muslim yang lainnya. Bukan perjuangan seperti ini yang kita inginkan, nak, kata ayahnya. Kenapa? Ini adalah melawan saudara kita sendiri. Kalau kita berperang mati musuh, ya berarti kita membunuh saudara kita sendiri. Mudah-mudahan kita tidak ikut. Hingga akhirnya pengawal istana tadi, pengawal kerajaan tadi masuk ke dalam rumahnya kalawun. Mana anakmu? Kata pengawal raja tadi. Ditengoklah kondisi kalawun sedang tengkak, kaki patah. Oh, setelah dicek, oh ini tidak lulus seleksi, ini tidak bisa dibawa. Tidak bisa dibawa ini. Kamu di rumah saja, tidak bisa. Tetangga-tetangganya yang lain memiliki anak-anak yang muda, yang sehat-sehat, yang ganteng-ganteng, semuanya dibawa. Diajak untuk berperang berada di garis terdepan. Apa kata tetangganya tadi? Oi, beruntung kali engkau kalawun. Lo kaki patah sebenarnya marahnya. Abe, ndak supaya ndak dibawa de para pengawal kerajaan untuk berperang berada di garis terdepan. Nah, setelah beberapa hari setelah itu terdengar kabar, Pak. Rupanya para pemuda-pemuda dari tetangga-tetangganya itu mati berada di medan perang, meninggal. Manangi lah mak bapaknya, para tetangga segala manangi. Abe hilang anak. Sedangkan kalawun dan ayahnya sibuk menenangkan para tetangga-tetangganya yang menangis. Kita tidak tahu, nak, kata ayahnya, apakah ini nikmat atau musibah. Yang jelas kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah itu, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 1253 terjadilah perang yang bernama
orang Tartar, pasukan Tartar dan pasukan Mongol menyerang Bapak Ibu. Ini adalah pasukan yang tidak mau menerima Islam. Nah, sehingga ketika itu Sungai Tigris berubah warnanya menjadi hitam dan merah. Hitam karena buku-buku yang ada di perpustakaan Baghdad itu Pak dibuang ke Sungai Tigris, hingga akhirnya tinta-tintanya itu terlepas, berubah sungai itu menjadi hitam. Begitu banyaknya buku yang dibuang dari perpustakaan Baghdad. Dan merah karena para darah-darah yang dibunuh oleh para tentara Mongol, tentara Tartar. Darah-darahnya itu, mayat-mayat itu dibuang ke Sungai Tigris hingga berubah menjadi merah. Nah, maka apa kata ayah Qalawun kepada anaknya? Inilah waktu kita, inilah saatnya bagi kita, inilah yang kita tunggu-tunggu. Mari kita berjuang, berjihad, membela agama negara kita. Nah, ikutlah berperang ayahnya Qalawun dengan Qalawun itu sendiri. Hingga akhirnya apa? Ayah Qalawun itu mati, syahid di medan perang. Dan Qalawun dia tertangkap oleh musuh. Lalu kemudian Qalawun berjalan mengarungi hidup, dia menjadi budak juga akhirnya Pak. Menjadi budak dari seorang raja yang bernama Sultan Baibars dari Mesir. Karena kepandaian, kepintaran, keahlian, punya kepemimpinan yang bagus dalam diri Qalawun, maka Qalawun ini dibebaskan, dimerdekakan oleh Sultan Baibars. Nah, hingga akhirnya Qalawun menggantikan Sultan Baibars sebagai Sultan Mamluk ketika itu. Maka jadilah Qalawun menjadi salah satu Sultan Mamluk yang ada di Mesir ketika itu. Berubah namanya menjadi Al-Mansur Saifuddin Qalawun. Nah, ini kisah Bapak, sejarah ya dalam kerajaan Mamluk. Nah, maka bagaimana mengajarkan kepada kita apapun yang terjadi kepada kita Bapak Ibu, apakah nikmat atau musibah, selalu kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang kita lakukan, mudah-mudahan insya Allah hasilnya elok, baik kepada kita. Bagaimana kita takjub mendengar kisah Nabi Ayub Pak Bu. Mendengar kisah Nabi Ayub, di tahun pertama sawah ladangnya habis, tidak panen, gagal. Di tahun yang kedua ternaknya mati segala, musnah. Di tahun selanjutnya anak-anak Nabi Ayub meninggal, mati segala. Nah, di tahun berikutnya datang penyakit ke Nabi Ayub, penyakit kulit gatal-gatal, semakin digaruk semakin gatal hingga sampai ke tulang. Ketika barosin keluar nanah dengan darah. Tetapi Nabi Ayub selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, kalaulah penyakit ini datangnya darimu ya Allah, maka tolong sisakan lisan ini. Jangan engkau ambil lisan ini ya Allah. Sisakan lisan ini untuk selalu berzikir menyebut namamu ya Allah. Nah, ini Nabi Ayub. 7 tahun Nabi Ayub merasakan sakit yang luar biasa, diusir seorang kampung, dirawat oleh istrinya selama 7 tahun. Hingga akhirnya apa? Selama 7 tahun itu istrinya lah mulai protes Pak. Bang, kok yo sakit yo lah bang. Tetapi selama 7 tahun kok adik tak pernah mendengar abang, lisan abang tu berdoa minta kesembuhan kepada Allah. Tak pernah. Adik bang, kok sakit-sakit je lah, tapi tolonglah berdoa ke Tuhan. Abang Nabi pasti disembuhkan oleh Allah. Apa kata Nabi Ayub? Dek, abang ni dah hidup 70 tahun tak pernah sakit, selalu sehat. Sekarang 7 tahun diberikan sakit oleh Allah, lah ngerutu, lah protes. Allahu Akbar, Masya Allah. Begitu akhlaknya Nabi Ayub alaihissalam.
baru 7 tahun, yang 70 tahun sehat kemana gitu. Nah, itu yang dipikirkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kalau kita Pak punya jerawat cie, posiko jerawat cie di bawah mata gitu, cie nya Bapak Ibu di muka kita ngelowe cie jerawat gitu lah kesedihan meliputi kesedihan setiap hari sepanjang hari lah menggerutu gitu lah sodi aja deh lah murung juga gitu deh menengok apa muka ada jerawat cie. Nah, itu bersyukur gitu. Terkadang Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah, diprotes menggerutu berdoa ke Tuhan. Ya Allah, berikanlah hamba air putih ya Allah, berikan hamba air putih. Allah berikan air susu. Masih juga protes Pak. Ya Allah, hamba tidak mau air susu, hamba mau air putih. Padahal air susu itu putih Pak. Itu yang dikatakan air putih. Kalau air ini air bening Pak. Nah, memberuntu juga boleh, memprotes juga boleh. Kita pun tidak bisa bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur terhadap apa yang kita terima. Nah, jadi kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mesti harus kita tanamkan dalam diri ini, bagaimana kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi kepada kita. Tidak perlu kita membandingkan dengan orang lain Bapak Ibu. Allah ini tidak adil. Allah ini di mana letak keadilannya? Saya selalu melaksanakan ibadah taat kepada Allah, menghidupkan sunnah-sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah dan lain sebagainya. Kok hidup saya selalu melarat ya Allah, selalu miskin. Tengok wah panjang muncul. Tuh, tak semua Abe selalu berbuat maksiat, akidahnya rusak, akhlaknya jelek, tetapi rezekinya lancar. Sekali dia berdoa minta ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak keadilannya? Lalu berutuh gitu. Cobalah ya, kita tengok seorang pengamen. Nah, pernah tak kita nengok seorang pengamen Bapak Ibu? Seorang pengamen kita sedang makan, minum kopi segala macam, datang pengamen kayak gitu Maluku, tetapi suaranya apa nama bahasanya Pak? Suara panes ya. Suaranya cempreng. Mendengar suaranya kita sakit perut kita nak muntah kita dengar suaranya Pak. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu kalau itu terjadi kawan? Kita copek-copek aja duitnya orang pengamen itu suruh nyopoi. Udah itu Pak, abang tak tahan kita dengar suaranya loh. Nah kita akhirnya 2000 suaranya pun. Nah tetapi ketika pengamen itu yang datang suaranya persis sama Ebit Giadi, nah, kita mesti telanjang ya Pak, udah itu lagunya Pak. Persis mirip suaranya. Asyik kita mendengarkan merdu suaranya. Apa yang kita lakukan? Kita request, minta ke pengamen itu, tolong nyanyikan sebuah lagu utuh, atau kalau bisa satu album itu nyanyikan. Kita tahannya Pak, tidak boleh kita suruh nyopoi loh. Kita tahannya, abek suaranya lemah, merdu, hingga akhirnya baru nanti di akhir dikasih dengan yang lebih banyak. Nah inilah maksudnya Bapak Ibu. Kalaulah kita selalu tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ini cara Allah. Oh jangan dia orang kau dulu lah. Abe nyocipe orang kau kalau dia lupa ke dan gomanya Allah. Kalau dia lupa ke dan gomanya, tak akan pernah lagi sholat tuh. Inyo kan punya goma. Jangan dia biarlah dulu. Itu kata Allah. Sementara orang yang tadi berbuat maksiat, dia Allah abe suruh copek-copek pui. Tak lomak nengok mukanya orang copek pui, dia yang copek pui kata malaikat. Nah inilah Bapak Ibu, selalu berprasangka
baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tugas kita hanyalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi kepada kita itu terserah Allah. Kita selalu berprasangka baik kepada Allah, karena insya Allah hasilnya yang akan kita terima adalah yang baik. Mudah-mudahan insya Allah. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya, kajian subuh kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi, mari kita tanamkan dalam diri kita ini, dalam kehidupan kita ini, apapun yang terjadi kepada kita, nikmatkah atau musibahkah, selalu kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah hasilnya juga akan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.